Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mau melanjutkan materi statistika ya. Sebelumnya saya sudah bahas mean atau data yang sering muncul. Yang kedua adalah mean tadi rata-rata hitung, sekarang modus baru yang data yang sering muncul ya. Dari modus itu ada dua, dari data tunggal dan dari data berkelompok. Saya mulai dari data tunggal. Kalau dari data tunggal tidak ada rumus khusus. Jadi kita tinggal cari aja data terbanyak yang paling sering muncul. Dari mana kita bisa lihat? Dari frekuensinya. Kalau ada pertanyaan modus dari data tunggal seperti ini, data tunggal yang berjejer seperti ini, banyak data ini. Cara termudah sih sebenarnya bisa dilihat sebenarnya ya. Tapi untuk supaya kalian lebih bisa hati-hati atau lebih takutnya salah hitung, lebih amannya, saya biasanya buat tabel pembantunya. Seperti biasa tabel statistik. Jadi saya buat di sini datanya, di sini frekuensinya. Oke. Data terendah, data terkecil itu ada 4 nih, 4 paling kecil ya. Berarti 4 ada berapa di sini? Nah, 4 cuma ada 1. Kemudian 5 saya urut ya, 4 sampai 10 paling tinggi, berarti 5 ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Oke. Sekarang 6 ternyata tidak ada, berarti 0, 7 ya, 1, 2, 3 ada 3, kemudian 8 ada 1, 2, 3, 4 ada 4, kemudian 9 ada 1, 2 ada 2, sisanya adalah 10 ada 1, ternyata 10 ada 1. Oke, maaf kurang cukup ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Maka modus dari data tersebut adalah yang paling tinggi frekuensinya. Paling tinggi frekuensinya adalah 4 ya, ada 2 nih, berarti 5 dan 8 seperti itu. Oke, itu untuk data tunggal. Sekarang saya masuk data berkelompok. Kalau data berkelompok pakai rumus ya. Rumusnya ini nih seperti ini kurang lebih. Modus data berkelompok adalah MO. Modus itu ditulisinnya MO. TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Keterangannya apa? Keterangannya bisa dilihat di sini. MO modus, TB itu tepi bawah si modusnya atau si kelas modusnya, intervalnya. DI itu selisih frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2, frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Kalau P itu berarti panjang interval. Oke, biar lebih kebayang, saya mulai masuk ke rumusnya, ke soalnya. Nah, seperti ini soalnya. Itulah modus dari data tabel berikut. Nah, pertama kita menentukan kelas modusnya. Kelas modusnya itu adalah interval yang paling banyak frekuensinya, yang paling tinggi frekuensinya. Berarti kelas yang ini ya. Nah, ini kan ya. Nah, seperti itu. Dari situ kita tentukan dulu. Tadi rumusnya kan modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, maka diketahui TB. Sebentar. TB itu tepi bawah kelas modus. Diketahui TB-nya berapa? TB itu adalah batas bawah nih, 60 dikurang 0,5. 60 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 59,5, itu TB-nya. D1-nya adalah frekuensi modus dikurang sebelumnya, berarti 14 dikurang 12, berarti 2 ya. D2-nya adalah 14 dikurang sesudahnya 7, jadi kurang 7 sama dengan 7 dikali P, panjang interval. Panjang interval itu intervalnya kan mulai dari 60 sampai 64. 60 sampai 64 itu berapa angka di situ? 60, 61, 62, 63, 64. Berarti ada 5. Berarti P-nya 5. Sudah, tinggal kita masukin ke rumus. Modus sama dengan tepi bawahnya. Saya tulis deh, tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya berapa? TB-nya 59,5 ditambah D1-nya 2 per
2 ditambah 7 dikali P, 5. Oke, maka 59,5 ditambah 2/9 dikali 5. Sudah, berarti hasilnya 59,5. Nah, untuk statistik kalian boleh menggunakan alat bantu kalkulator jika dibutuhkan ya. Ini 2/9 kali 5 artinya 2 kali 5 10, 10/10 dibagi 9. Hasilnya adalah 1,1 sekian sekian sekian. Saya ambil 2 angka di belakang koma, 1,11. Berarti hasilnya adalah 59,5 ditambah 1,11, hasilnya 60,61 sekian sekian. Nah, ini modusnya. Oke, ini untuk contoh data berkelompok. Dalam data berkelompok ada lagi contoh kedua. Contoh kedua adalah datanya dalam bentuk histogram. Kalau tadi bentuknya tabel, kalau yang sekarang bentuknya histogram. Nih, bentuknya seperti ini kurang lebih. Sama seperti yang tadi. Kita rumusnya MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke, diketahui TB-nya berapa? TB-nya adalah, kita lihat dulu kelas modusnya. Kelas modusnya berapa? Nah, ini frekuensi ya, 3, 4, 6, 3, 4, 10, 6. Tertinggi berarti 10 ya. Nah, ini kalau sudah bentuk seperti ini artinya dia sudah bentuk tepi bawah dan tepi atas. 10 berarti ada di sini ya. Tepi bawahnya sudah ada tuh, berarti 23,5. Oke. Lalu apa lagi? Yang kedua, D1-nya. D1-nya adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kedua, D2-nya berapa? D2-nya 10 dikurang 6 sama dengan 4. Terakhir, P-nya, panjang intervalnya 13,5 sampai 18,5. 13,5 sampai 18,5. Berarti itu kalau kita bentuk interval atau frekuensi itu mulai dari 14 sampai 18 gitu ya. Jadi dari 14 sampai 18, 14, 15, 16, 17, 18, itu berarti 5. Panjangnya 5. Oke, sudah, tinggal masukin rumus. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Maka 23,5 ditambah 6 dibagi 6 ditambah 4 dikali P-nya 5. Oke, 23,5 ditambah 6/10 dikali 5. Nah, ini bisa dicoret nih. Nih sini ya, 6 dibagi 2, 3. Tinggal 23,5 ditambah 3, hasilnya 26,5. Oke. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Jika ada yang kalian tanyakan boleh komen atau chat ke saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum.